Perlahan dia menggerakkan kepalanya, pelan banget sampai kepalanya itu muter ke belakang 180 derajat. Hai hai hai, welcome back with me di Profesor Dumai. Oke, kali ini gue bakal kembali ngebacain kalian thread horor dari akun Twitter yang bernama Fajar Harahap. Nah, menurut threadnya, kisah ini merupakan true story loh, Provers. So, nggak perlu berlama-lama, let's the hunt begin. Seperti yang kalian ketahui bahwa asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolahan. Di tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia, sebut saja kota B. Di kampus tersebut ada aturan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi baru wajib untuk tinggal di asrama selama 1 tahun atau selama 2 semester. Asrama yang aku tempati ini seperti asrama pada umumnya, yakni sebuah bangunan di mana setiap kamarnya ditempati oleh 4 orang mahasiswa. Asramaku ini lumayan luas, yakni terdapat 12 gedung, yang di mana tiap gedungnya terdapat 5 lantai. Nah, lantai 1 hingga 4 adalah kamar, sedangkan lantai 5 khusus untuk jemuran. Tiap kamar disediakan fasilitas yakni kamar mandi, 4 kasur, 4 meja kursi, 4 lemari, 1 lemari besar, dan 1 jemuran handuk. Menurut aku pribadi sih fasilitas tersebut sudah cukup lengkap ya. Lalu per lantai disediakan 1 lobi yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok. Nah, di lobi tersebut terdapat 2 kursi panjang stainless seperti yang ada di lobi-lobi rumah sakit itu loh. Nah, terus di sana juga ada 1 meja kaca dan juga sebuah televisi. Lalu di setiap gedung ada ibu atau bapak helpdesk yang berjaga di lantai bawah dari pagi hingga malam, sekitar jam 22 malam. Serta cleaning service baik hati yang bersih-bersih di lorong setiap pagi. Jadi bentuk gedung asramanya itu persegi panjang dengan pintu masuk gedung di bagian tengah, terus di sana ada helpdesk, lobi, dan juga tangga. Bagian kanan dan kirinya lorong serta pintu-pintu kamar seperti kos-kosan. Dan di ujung lorong terdapat pintu darurat. Oke, back to main story. Jadi aku tinggal di asrama gedung 6 dengan kamar 426, yakni terletak di lantai 4. Aku adalah Fajar dan di sini aku tinggal bersama teman sekamar yakni David, Udin, dan Fridus yang merupakan nama samaran. Kami semua beda jurusan dan fakultas, kecuali aku dan Fridus, kami satu fakultas namun berbeda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai karena perkuliahan belum terlalu padat dan juga belum banyak tugas. Oke, sebelumnya aku mau jelasin di dalam kamarku itu seperti apa. Jadi di kamar itu ada 2 kasur tingkat seperti gambar ini. 1 dekat dengan pintu masuk dan satunya lagi dekat dengan kamar mandi. Nah, kasurku itu dekat dengan kamar mandi dan aku tidur di kasur bagian atas, sedangkan David di bagian bawah. Sementara Fridus dan Udin tidur di kasur dekat pintu masuk, di mana posisinya Fridus di bagian atas dan Udin di kasur bagian bawah. Kemudian di tengah-tengah antara kasur 1 dan 2 terdapat meja belajar yang berdempetan. Yuk, lanjut. Sampai suatu sore. Tok tok tok, sore. Suara Udin sambil membuka pintu dan melepas sepatu. Dari mana, Din? Baru balik. Tanyaku yang sedang berada di kasurku. Biasa abis first meet sama anak-anak kelas, kata Udin. Udin menutup pintu kamar dan dia segera menuju kasur untuk rebahan sembari memainkan ponselnya. Jam di dinding menunjukkan angka 5. Tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Karena posisi kamarku dekat dengan lobi lantai 4, jadi kadang terdengar suara penghuni asrama yang sedang berkumpul di lobi. So, asrama ini dipisah ya antara gedung cewek dan gedung cowok. Gimana first meet-nya, Din? Seru nggak anak-anak kelasmu? Kata David sedang duduk di meja belajar 4. Ya, lumayan lah, cuman belum terlalu akrab gitu sih, kata Udin sembari memainkan ponselnya. Waktu pun berlalu,
Jam sudah menunjukkan pukul 22. Semuanya pun mulai tertidur pulas. Lalu aku terbangun, kulihat jam dinding masih pukul 2 dini hari. Nah, aku terbangun gara-gara mendengar suara seretan benda di lorong depan kamar, seperti kursi besi yang diseret perlahan. Ser, ser, terdengar dari lorong depan kamar. Oh, mungkin tetangga asrama yang mindahin kursi, pikirku, lalu aku lanjut tidur. Esok paginya, aku terbangun jam 7 pagi lalu segera mandi, sebab akan mencari sarapan karena kebetulan hari ini aku kuliah siang. Tok tok tok, suara ketukan pintu kamar mandi. Aku yang lagi mandi nyaut dong. Siapa? Mau mandi? Bentar ya, kataku. Tidak terdengar jawaban dari luar, dan aku pun lanjut mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ku tengok teman-temanku masih tertidur di kasurnya masing-masing. Saat itu aku masih positive thinking. Jahil nih, pasti deh pura-pura tidur, kataku dalam hati. Next, aku pun melanjutkan rencana untuk mencari sarapan. Nah, beberapa minggu berlalu setelah suara seretan kursi besi dan ketukan pintu, Fridus bercerita kepadaku. Jar, ngerasa nggak sih di asrama ini banyak kejadian aneh? Ucap Fridus membuka pembicaraan. Enggak sih, sejauh ini masih aman-aman aja, kataku. Memangnya kejadian aneh seperti apa? Lanjutku. Di sini aku akan bercerita dengan sudut pandang Fridus sebagai orang pertama ya. Jadi gini Jar, beberapa hari yang lalu pas aku tidur, aku terbangun. Kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar suara seretan kursi dari depan kamar kita. Aku penasaran dong siapa sih yang seret-seret kursi malam-malam begini depan kamar orang. Ganggu orang tidur aja gitu loh. Karena penasaran, ku intip dari kaca di atas pintu. Karena kebetulan kan aku tidur di kasur atas dekat pintu, jadi memudahkan aku untuk mendongak melihat keadaan di luar. Nah, pas aku lihat, ternyata sosok perempuan bergaun merah kayak gaun-gaun pesta gitu loh. Posisi dia membelakangi aku. Dalam pikiranku, kok bisa ya perempuan malam-malam masuk gedung asrama cowok? Terus tidak lama kemudian, perempuan itu diam, tidak bergerak. Perlahan dia menggerakkan kepalanya pelan banget sampai kepalanya itu muter ke belakang 180 derajat. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. And you know, mukanya rata, Jar. Aku yang shock melihat wajahnya itu cuma bisa kaget terpaku melihatnya. Dia tertawa melengking melihat aku yang terpaku. Hihihi. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya. Jarak antara aku dan wanita itu hanya sekitar 1 meter yang terhalang kaca atas pintu. Sedekat itu aku dengan hantu itu loh. Aku terpaku cukup lama sampai akhirnya aku bisa bergerak dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Suara tawanya masih bisa kudengar di dalam selimut. Aku masih sangat ketakutan. Kupaksa mataku agar terpejam. Akhirnya aku pun tertidur pukul 3 dini hari. Paginya aku terbangun pukul 8 pagi. Aku sudah melewatkan mata kuliah pagi. Tapi aku tetap segera bersiap-siap untuk pergi ke kampus karena aku nggak mau lama-lama di asrama ini. Nah, sampai di sini sudut pandang Fridus udah selesai ya. Lalu back ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Fridus seperti itu, aku sedikit tidak percaya. Karena asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamarnya yang luas, sudah full perabot, wifi, kamar mandi dalam pula. Dan ternyata bukan cuma Fridus yang mengalami teror tersebut. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan Fridus dengan wanita bergaun merah bermuka rata itu, sampai suatu malam, David dan aku sedang keluar ke kamar lain untuk mencari angin. David membuka pembicaraan. Jar, kamu pernah dengar gak sih suara kursi yang diseret kalau malam hari? Tanya David. Pernah sih, palingan itu tetangga yang abis dari lobi bawa kursi, jawabku.
Lalu di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang David ya. Jadi aku di sini adalah David, bukan Fajar. Beberapa malam ini aku terbangun tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari. Entah apa yang membangunkan aku, tapi setiap aku melek rasa kantukku udah hilang. Badanku berasa segar kembali. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas Udin tertidur dengan lelap. Jadi di sini posisinya si Udin dan David tidur di kasur bawah, jadi bisa kelihatan kalau Udin sedang tidur, begitupun sebaliknya. Tiba-tiba perhatianku tertuju oleh suara di depan kamar. Seret, seret, seperti ada kursi yang diseret. Tak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok seorang perempuan. Jadi di sini kenapa David bisa melihat bayangan si cewek? Karena kamarnya gelap, sementara lampu kamar mandi menyala dan pintunya juga terbuka, sehingga apabila ada objek yang berdiri di depan kamar mandi dekat pintu akan terbentuk bayangannya. Kemudian di malam kedua bukan lagi suara kursi digeret, melainkan suara pintu diketuk. Tok tok, tok, tok tok, tok. Suara ketukan ini berjeda. Ku jawab, "Siapa?" Tak ada jawaban, namun aku mendengar ada suara langkah kaki menjauh. Kupikir, apaan sih, malam-malam rese banget, ganggu orang tidur aja. Akhirnya aku coba untuk kembali tidur. Nah, malam ketiga aku terbangun lagi di pukul 1 dini hari. Kembali ku dengar suara pintu kamar diketuk. Lebih tepatnya digedor, deng. Dok, 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 dok. Suaranya keras dan cepat, kayak ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini aku mulai merasa ada yang aneh. Nggak mungkin banget kan teman-temanku balik dari kampung halamannya, sementara mereka baru aja berangkat tadi pagi. Serta gerbang asrama ditutup oleh satpam jam 11 malam. Posisi aku sedang sendiri, semuanya lagi pada mudik ke kampung halaman karena saat itu adalah weekend. Aku tidak balik karena ada deadline tugas. Aku diam saja, tak merespon. Sial, aku sendiri lagi di asrama, malam-malam gini lagi, kataku di dalam hati. Tak berselang lama, kamar kembali digedor. Dok, 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 dok. Semakin lama, semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diam di kasur dan menutup sekujur tubuh dengan selimut. Semuanya tiba-tiba hening. Tak berselang lama, aku pun mendengar suara seorang wanita. Suaranya kecil tapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Aing nyaho maneh kan sare?" Artinya saya tahu kamu belum tidur. Diikuti suara ketawa melengking khas Teteh Kuntai. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini cepat berlalu. Nah, itu cerita dari sudut pandang si David dan selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Fridus sebelumnya. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Fridus di gedung fakultas. Kusapa dia dan sekalian kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamarku David. "Fridus, kamu udah diceritain sama David belum?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Fridus. Lalu kuceritakan kembali apa yang diceritakan oleh David. Fridus hanya bisa terdiam. Kemudian berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu, Jar." "Kok bisa ya?" tanyaku. Aku pernah sih mendengar suara seretan kursi tengah malam di lorong depan kamar, tapi aku masih berpikir positif, lanjutku. "Aku juga pernah ketindihan loh," kata Fridus. Jadi menurut Fridus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tapi yang terjadi adalah Fridus mengalami ketindihan atau sleep paralysis. Fridus merasa seperti ada yang menekannya dari atas. Badan Fridus tak bisa digerakkan, namun ia masih bisa membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas.
Semakin Fridus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya. Semakin lama, semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Fridus, seperti sedang memperhatikan wajah Fridus dengan muka yang sudah tidak berbentuk. Ranta. Fridus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun tak bisa. Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Ya, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk beristighfar untuk menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding kamar menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia melihat semua teman-teman kamarnya tidur dan badannya tertutup selimut. Saat itu Fridus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius, karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi belaka. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh. Seperti kursi depan meja belajar bergeser sendiri, suara ketukan kamar di kamar mandi, jemuran handuk tiba-tiba terguling, makanan yang baru beli pas mau dimakan tiba-tiba jadi basi. Semakin lama suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif menurutku. Udin dan Fridus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai di mana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini akulah yang diganggu oleh sosok tersebut. Pada awalnya aku terbangun pukul 1 dini hari saat semuanya sedang mudik. Dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku berasa kering haus. Jadi aku turun dari kasurku yang di atas untuk mengambil minum di meja. Saat sedang minum terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya sih aku cuek aja karena takut juga sedang sendiri di kamar. Beres minum aku langsung kembali ke kasurku yang dekat dengan kamar mandi. Terdengar suara seretan kursi kembali. Seret, seret. Karena merasa terganggu, aku menggertak dengan suara keras. Gandeng, berisik. Langsung seketika hening, tak ada suara apapun. Jadi di sini posisiku tidur terlentang. Tak lama dari hening itu, tiba-tiba aja ada sosok wanita bergaun merah, rambut panjang, muka rata, duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang. Tong sok ngatur aing. Jangan suka ngatur-ngatur saya. Lalu sosok tersebut menghilang. Pup. Semenjak itu setiap ada suara apapun aku cuek aja dan karena kapok sih. Jadi menurut temanku yang paham tentang begituan, asrama gedung aku sekarang itu makin ramai oleh mereka yang tak kasat mata. Nah, kebanyakan dari tempat lain dan bisa sampai ke sini karena mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini, jadilah mereka menetap di asrama itu. Dan aku setelah check out dari asrama karena sudah 1 tahun tinggal di sana, kemudian ngontrak rumah di daerah depan kampus. So, sekian thread kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.